Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan selamat malam teman-teman. Kita lanjutkan pertemuan keempat, yaitu materi tentang Manager Foundation. Nah, di pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas tentang organization design ataupun desain organisasi. Nah, hari ini kita akan membahas Manager Foundation ataupun dasar-dasar menjadi seorang manajer. Oke, pertanyaan pertama, apa itu manajer? Dan kaitannya dengan organisasi itu apa? Teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu, dalam organisasi itu pasti ada 3 komponen. Yang pertama ada orang. Nah, dalam satu organisasi itu pasti ada 2 orang atau lebih dalam menjalankan tujuan organisasi. Komponen kedua adalah tujuan organisasi. Setiap perusahaan, instansi ataupun organisasi itu pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu bisa jadi di dalamnya itu ada manajer. Nah, ada atasan dan bawahannya. Terus, apa sih yang disebut dengan manajer? Nah, yang dimaksud dengan manajer adalah orang yang memiliki kemampuan, keahlian, pengalaman yang cukup, serta pengetahuan untuk mengatur dan memimpin suatu pekerjaan. Jadi, dalam perusahaan ataupun instansi ataupun organisasi pasti ada orang yang jadi pemimpinnya. Nah, salah satunya adalah manajer. Jadi ada strukturnya, itu ada CEO yang paling tinggi, kemudian nanti ada manajer, kemudian nanti ada supervisor, kemudian di bawahnya ada staff gitu. Nah, di mana di sini adalah manajer, orang yang memanage, yang mengelola, mengatur. Dan pastinya orang tersebut harus memiliki kemampuan, keahlian, kemudian juga pengalaman sebelum-sebelumnya. Gunanya untuk apa? Untuk mengatur dan memimpin suatu pekerjaan. Mungkin teman-teman pernah melihat bahwa ada dalam beberapa perusahaan itu yang memiliki pemimpin yang tidak didengarkan oleh pengikutnya. Bisa jadi itu dikarenakan dia bisa jadi karena tidak memiliki kemampuan, ataupun dia tidak bisa memberikan pengaruh kepada pengikutnya untuk mengikuti apa yang dia inginkan, dan tujuannya pasti untuk tujuan organisasi ataupun tercapainya tujuan organisasi. Oke, pada dasar atau foundation yang diperlukan, apa dasar dan fondasi yang diperlukan seorang manajer? Kira-kira seorang manajer itu harus mempunyai apa sih? Nah, pasti ada yang menjawab harus tegas, kemudian harus bisa negosiasi, kemudian juga harus bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mempengaruhi orang lain, dan banyak jawaban dari teman-teman terkait dengan dasar seseorang untuk menjadi manajer. Ya, kan kita bahas. Dan apakah untuk menjadi seorang manajer butuh skill? Pasti jawabannya butuh skill. Kenapa? Coba bayangkan teman-teman dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki skill dalam memimpin. Apakah teman-teman mau? Apakah teman-teman akan mengikuti apa perintahnya dan apa yang disuruh? Pasti teman-teman tidak akan mau. Karena apa? Dia bisa jadi tidak memiliki skill, dia tidak bisa mempengaruhi orang lain, dan akhirnya pengikutnya itu tidak mau mendengarkan, dan ujung-ujungnya tujuan dari organisasi tidak tercapai. Seperti itu. Nah, ada faktanya teman-teman terkait dengan skill leadership ataupun keterampilan dari seorang pemimpin. Nah, manajer di sini pemimpin ya teman-teman ya. Faktanya menurut TCU itu Texas Christian University ya, dia mengatakan bahwa 85% manajer itu pasti tidak memiliki ataupun menerima pelatihan sebelum memasuki peran baru mereka. Jadi 80% dari manajer itu ketika mereka menjadi manajer, mereka tidak melakukan pelatihan. Contoh misalnya pelatihan karakter building, pelatihan leadership, dan lain-lainnya. Karena apa? Bisa jadi mereka itu dijadikan manajer berdasarkan ditunjuk oleh lingkungannya. Bisa jadi juga ya karena promosi jabatannya dan lain sebagainya. Karena apa? Itu terjadi ya lingkungan yang menunjuk, dan mereka pasti ketika jadi manajer pasti belum pernah melakukan pelatihan sebelumnya. Dan meskipun manajer menjadi kunci penting dalam mengoperasikan strategi organisasi,
Tidak mengherankan jika para manajer kesulitan, apalagi manajer yang baru. Karena apa? Belum pernah berpengalaman menghadapi masalah-masalah dalam organisasi. Nah, di sini coba bayangkan teman-teman sudah mendesain organisasi sekeren mungkin, strategi yang digunakan juga udah rencananya udah sempurna mungkin, tetapi pada perjalanannya itu malah menjadi tidak sesuai dengan yang direncanakan karena leadershipnya kurang ataupun skill dari leadernya kurang arti, dan itu menyebabkan dia tidak bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti keinginannya ataupun perintahnya. Nah, ini faktanya teman-teman. 85% dari manajer itu tidak menerima pelatihan sebelum mereka menjadi seorang manajer. Kemudian manajer itu, kira-kira manajer itu gunanya untuk apa sih? Ya, jelas yang pertama dia mempengaruhi produktivitas. Jelas mempengaruhi, karena kalau seandainya karyawan itu bekerja pasti ada masa-masanya tidak produktif. Bisa jadi terlalu banyak konflik dalam rumah tangga sehingga itu mengakibatkan kurang produktivitas dalam bekerja. Nah, di sini manajer berperan penting memberikan motivasi kepada karyawannya. Kemudian menyelesaikan proyek. Ketika diberikan proyek, manajer harus menanyakan kira-kira proyek ini kendalanya apa ya? Kok bisa operasinya itu terlalu lama? Nah, itu dia harus menanyakan. Ketika dia sudah menanyakan, kemudian dia memberikan motivasi, memberikan juga solusi apabila terjadi kendala dan hambatan. Kemudian keterlibatan tim dan retensi karyawan. Retensi karyawan ini adalah perputaran hampir sama dengan turnover intention ataupun keinginan untuk keluar, di mana sering ada terjadinya perputaran karyawan, ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, perputaran karyawan itu akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Kerugiannya itu bisa tangible dan bisa intangible. Yang tangible itu yang berwujud, yaitu misalnya ketika perusahaan sudah memberikan pelatihan ataupun mengeluarkan dana untuk memberikan pelatihan dan pengembangan. Tiba-tiba setelah mereka diberikan pelatihan, mereka keluar. Nah, itu jelas merugikan perusahaan. Kemudian yang intangible, yang tidak berwujud. Intangible di sini ketika karyawan sering keluar masuk, dia itu adalah bisa jadi rahasia perusahaan bocor, bahkan peluang untuk mendapatkan orang lain juga hilangnya peluang tersebut. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan oleh manajer. Jangan sampai retensi karyawannya itu meningkat. Oke, kita lanjut. Seperti yang saya jelaskan tadi, mengelola orang itu susah. Kenapa susah? Karena setiap karyawan itu memiliki watak yang berbeda, lingkungan yang berbeda, keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, serta persepsi dan cara berpikir yang berbeda-beda. Sehingga apa? Ketika orang-orang tersebut tidak dikelola dengan baik, itu mungkin bisa menghambat capaian ataupun tujuan dari organisasi. Sehingga manajer harus menyulap berbagai tugas dan tenggat waktu. Jadi gimana caranya dia memanage? Namanya juga manajer ya. Jadi tugasnya itu bagaimana mengelola ataupun memanage semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan, dan itu harus memiliki kemampuan di dalamnya. Oke, melatih dan mengembangkan karyawan secara efektif. Jadi ini juga tugas manajer. Kenapa? Karena ketika karyawannya tidak bekerja dengan apa yang diharapkan, otomatis dia harus mencari cara, apakah memberikan pelatihan ataupun memberikan wadah untuk pengembangan dan lain sebagainya. Kemudian manajer itu juga bertanggung jawab untuk memberikan hasil yang berharga bagi perusahaan dan orang-orangnya. Jadi manajer itu tidak hanya bekerja untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Kenapa? Karena dengan dia bertanggung jawab, otomatis dia akan memberikan hasil kepada organisasi dan kepada orang lain, yaitu kepada stafnya, kepada atasannya, dan lain sebagainya. Nah, karena kita tadi membahas tentang skill leadership itu apa sih? Nah, skill leadership itu adalah keterampilan yang ada, yang Anda gunakan saat mengatur orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi gimana caranya Anda itu mengatur orang lain? Karena bisa jadi dalam satu organisasi itu memiliki tujuan yang berbeda. Karena di sini kita dalam satu organisasi pasti kita memiliki tujuan bersama dan itu harus diprioritaskan. Keterampilan kepemimpinan mengharuskan Anda untuk memotivasi orang lain untuk menyelesaikan serangkaian tugas sesuai dengan jadwalnya. Jadi
ketika teman-teman memiliki proyek ya. Jadi proyek itu bisa jadi proyek kecil, susah ataupun sangat susah seperti itu. Nah, kalau emang ada kendala, si manajer ataupun leadership ini, si pemimpin ini harus bisa memotivasi orang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara memberikan solusi ataupun mendengarkan terlebih dahulu masalahnya apa, seperti itu. Kemudian kepemimpinan bukan hanya satu keterampilan, melainkan kombinasi dari beberapa keterampilan yang berbeda dalam bekerja sama. Nah, itu teman-teman skill leadership. Jadi nggak semua orang itu memiliki skill leadership. Kadang ada orang yang cuma bisa mengajarkan tapi leadernya jelek. Ada orang yang leadernya bagus banget, tapi mungkin secara pekerjaan dia kekurangan dan lain sebagainya. Itu banyak. Tapi itu bisa ditingkatkan. Nah, ini teman-teman ada contoh leadership skill, tapi ini dalam bentukan video. Jadi nanti teman-teman ketika saya share PPT-nya atau materinya, silahkan dilihat. Di sini bagaimana si Maximus ini menampakkan leadership skill-nya. Dan ini dalam bentuk film, dan durasi filmnya itu mungkin potongan ya. Ini teman-teman potongan film, ini sekitar 5 menit atau 6 menit. Silahkan nanti ditonton. Ada beberapa contoh skill leadership. Nah, ini beberapa contoh ya. Dari sekian banyak skill leadership, ini yang kita paparkan ada beberapa. Yang pertama ada kesabaran, empati, mendengarkan secara aktif, kemudian memiliki keandalan, dia memiliki keteguhan yang baik, kreatif juga, kemudian kepositifan, memberikan umpan balik yang efektif, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh skill leadership. Jadi ada sebagian leader yang kurang di empati, tapi dia lebih di kreatif. Kadang ada kurang di mendengarkan secara efektif, tapi dia mengambil resikonya bagus, seperti itu. Jadi ini bisa ditingkatkan teman-teman. Oke, apa yang membuat seorang pemimpin itu baik? Jadi pemimpin itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Kurang baiknya seperti apa? Kadang dia cuma memimpin tapi dia tidak mengayomi. Ada juga pemimpin yang fokus ke dirinya sendiri tapi dia tidak merangkul karyawannya. Nah, yang membedakan apa yang membuat seorang pemimpin itu baik, yaitu dia memiliki keterampilan interpersonal dan komunikasi yang kuat. Jadi ketika misalnya teman-teman punya atasan, di mana atasan itu mendekati kita, dia memiliki keterampilan interpersonal, membangun hubungan dengan kita secara personal, pasti kita merasa kayak dimanusiakan, seperti itu. Nah, ketika kita merasa dimanusiakan oleh atasan kita, otomatis kita pasti akan memberikan kinerja yang lebih baik kepada perusahaan ataupun organisasi. Kemudian apabila kita ada kesusahan, itu juga si pemimpin pasti akan melakukan komunikasi yang baik, menanyakan kira-kira ada kendala apa sih, terus maunya kita gimana, kali aja kita ada konflik dengan sesama rekan kerja dan lain sebagainya. Nah, pemimpin yang baik akan meningkatkan keterlibatan karyawan. Ketika kita misalnya dalam pengambilan kebijakan perusahaan, terus pendapat kita didengarkan, pasti kita merasa lebih senang. Karena apa? Kita dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Walaupun yang didengarkan adalah karyawannya. Karena bisa jadi dalam pengambilan kebijakan itu mungkin terlewatkan dari sudut karyawan, seperti itu. Kemudian mendukung lingkungan yang positif, membantu menghilangkan hambatan bagi tim mereka. Ketika ada kendala-kendala, si pemimpin ini bakal membantu mencari solusi terhadap kendala-kendala yang terjadi. Kemudian kepemimpinan baik itu juga akan menular. Nah, ini kaderisasi. Misalnya ketika kita senang sama misalnya siapa sih tokoh di Indonesia yang teman-teman sukai, misalnya Jokowi, otomatis ketika teman-teman menyukai salah satu orang tersebut, misalnya Jokowi, pasti teman-teman menjadikannya role model dan akhirnya apa? Cara kepemimpinannya itu bisa menular. Kemudian menginspirasi rekan kerja untuk menerapkan sifat kepemimpinan yang positif dalam pekerjaan mereka sendiri. Jadi karena emang dia dijadikan role model, otomatis dia akan menerapkan sifat kepemimpinannya. Karena apa? Biar sama seperti Jokowi, seperti itu. Nah, itu teman-teman. Itu yang membuat seseorang pemimpin itu baik. Jadi nggak semua pemimpin itu baik, tapi yang membedakannya adalah bagaimana dia komunikasinya dan apakah dia memiliki keterampilan interpersonal, seperti itu.
Oke, teman-teman, materi hari ini sampai di sini. Silahkan bertanya di kelas online dan offline, ataupun teman-teman bisa bertanya melalui grup WhatsApp yang sudah saya share. Silahkan kalau memang ada pertanyaan, monggo ditanyakan, nanti saya akan jawab. Dan bagi teman-teman juga yang belum memahami tentang materi, bisa ditanyakan langsung ataupun bisa ditanyakan di wadah yang sudah tersedia seperti WhatsApp dan Zoom meeting seperti itu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.